Masih terkait dengan bencana tsunami di Selat Sunda yang dianggap anomali membuat pihak berwenang agak kewalahan memprediksi musibah ini. Sebenarnya di mana letak missing link dari blueprint antisipasi bencana di Indonesia? Simak liputannya dalam Net Stories Tanda Tanya Mitigasi Bencana. Sapuan gelombang tsunami Selat Sunda membuat semua terjaga bahwa ini barulah awal dari aktivitas baru anak Gunung Krakatau. Saya pun memberanikan diri ikut bersama rombongan TNI Angkatan Laut menggunakan KRI Torani 860 mengamati pola tingkah anak Gunung Krakatau. Misi dari KRI Torani 860 ini bukanlah sekedar mengamati aktivitas anak Gunung Krakatau, namun juga membantu warga Pulau Sebesi dan Sebuku yang jaraknya paling dekat dengan lokasi. Selain mengevakuasi warga ke tempat yang lebih aman, juga mengirimkan logistik untuk warga pulau yang belum terevakuasi. Diperkirakan cuacanya seperti apa, Pak? Ini seperti ini aja cuacanya. Setiap hari dari kemarin yang berubah-ubah itu awan. Begitu anak Krakatau mengalami erupsi, awan udah gelap. Kapal ini banyak dari terkena abu vulkanik. Akhirnya menjauh ke radius aman. Menjelang malam, cuaca memburuk. Kami harus memutar balik dan melanjutkan perjalanan keesokan harinya. Kita lagi proses muter balik karena tadi tujuannya sebenarnya mau mendekati ke kawasan Krakatau, namun cuaca sangat buruk, ombak semakin tinggi, jadi kita memutuskan untuk putar balik. Berbeda dengan kemarin, cuaca hari ini cukup bersahabat. Saya pun berkesempatan melihat Gunung Anak Krakatau memuntahkan abu vulkanis. Indah namun sangat berbahaya. Saat ini kita berada di jarak sekitar 20 km jauhnya dari Gunung Anak Krakatau yang baru saja mengalami erupsi. Bisa dilihat di sebelah sana, Gunung Anak Krakatau memang masih sangat aktif. Yang saya catat selama dalam waktu 5 menit ini sudah mengalami sekitar 3 kali letusan. Pengamanan. Di sini KRI Torani 860. Telah terjadi letusan erupsi Gunung Krakatau kecil pada pukul 16.53 waktu Indonesia bagian Barat. Agar kapal-kapal yang berlayar di perairan Selat Sunda menjauhi area Pulau Rakata dan Rakata kecil pada jarak 5 nautical miles. Saat ini kita lagi proses evakuasi warga di Pulau Sebuku yang sedang sakit akibat bencana. Ini memang menemukan sedikit kendala karena kapal ini tidak bisa merapat ke pulau karena tidak ada dermaga, sehingga harus diantar terlebih dahulu dengan kapal nelayan. Kita lihat embarkasi bantuan menggunakan skoci karena kita tidak mampu sampai ke darat. Situasi dermaga sudah ambruk. Ibu, kenapa sih baru sekarang ngungsi? Emang ibu tuh setrauma apa sih? Ya, banyak lah. Traumanya ngeliat Mbak pas datang itu. Terus saya turun ke laut itu saya nggak bisa ya. Kayak apa sih Bu waktu itu Bu kejadiannya Bu? Ombaknya setinggi apa sampai Ibu trauma sekali? Gubuk saya itu kan pinggir muara. Kami orang dulu yang kena, orang kan jauh. Terus anak saya itu manggil ibu, Mbak, katanya ngomong langsung Mbak, palak. Terus saya gini,
Terus lari saya, nggak pakai baju, enggak saya lari itu. Pakai sarung, saya bawa ini kantong ini, tahu apa isinya. Warga Pulau Sebuku menjadi saksi bagaimana erupsi anak Gunung Krakatau dan longsorannya mampu membangkitkan gelombang laut yang awalnya tenang. Otoritas BPBD setempat berharap deteksi dini tsunami dibuat lebih akurat. Ya saya berharap nanti, bahkan kita minta Ibu Bupati ada TV monitor ya, untuk perkembangan terutama yang saat ini ya, yang tsunami ini. Kayak apa, Gunung Krakatau. Kalau informasi dari BMKG selalu memberikan analisa-analisa yang bisa memberikan potensi, masih ada potensi untuk menimbulkan tsunami, ada patahan dan sebagainya. Ini menimbulkan juga masyarakat kami ketidaktenangan. Ya. Jadi maksudnya BMKG harus lebih jelas lagi ya, untuk menetapkan. Memberi jelas dan kepastian. Kejadian tsunami Selat Sunda yang dianggap sebagai kejadian yang anomali ini sebenarnya bisa diantisipasi kalau kita punya buoy. Sapuan tsunami Selat Sunda menghantam daratan tanpa aba-aba. Sabtu malam tanggal 22 Desember, keriaan pun berganti rupa menjadi duka. ...426 nyawa melayang, sebagian besar adalah mereka yang sedang bersuka cita melewati malam minggu di tepi pantai. 7.202 orang terluka, sementara lebih dari 40.000 warga mengungsi. Disebut sebagai anomali, pihak berwenang sempat mengira ini hanyalah fenomena gelombang tinggi. Namun tak berapa lama, ucapan maaf pun muncul di media. Tidak ada peringatan dini tsunami, karena memang kita, Indonesia tidak memiliki sistem peringatan dini tsunami yang dibangkitkan oleh longsoran bawah laut dan erupsi Gunung Api. Presiden Joko Widodo pun angkat bicara, meminta pihak terkait menyediakan peralatan peringatan dini musibah yang sejatinya bisa dideteksi dengan peralatan yang mumpuni. Kemudian ke depan, saya sudah perintahkan juga ke BMKG untuk membeli alat-alat deteksi oleh warning system yang bisa memberikan peringatan-peringatan secara dini. Adalah buoy. Alat ini seharusnya menjadi andalan untuk deteksi dini gelombang anomali termasuk tsunami yang tidak didahului gempa. Pernah terpasang pasca tsunami di Aceh beberapa tahun lalu, peralatan canggih ini sayangnya tinggal nama. Dugaan aksi vandalisme hingga hilang terbawa arus menjadi alasan utama. Kejadian tsunami Selat Sunda yang dianggap sebagai kejadian yang anomali ini sebenarnya bisa diantisipasi kalau kita punya buoy atau alat pendeteksi tsunami. Namun di sini di Selat Sunda tadinya ada alat pendeteksi tsunami itu, tapi sudah hilang sejak tahun 2007. Bayangkan sudah 11 tahun hilang, sampai saat ini belum dipasang kembali. Pemerintah bukannya abai. Tahun 2006, sebuah peraturan ditetapkan lewat SK Kemenkokesra untuk membentuk Satuan Kerja Lintas Departemen bagi tanggap bencana tsunami. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi menjadi lembaga yang diserahi tugas memonitor keberadaan buoy di wilayah rawan bencana. Namun 12 tahun berlalu, Kemenkokesra telah berganti nama. Alur kerja dan kucuran dana pun semakin tak jelas arah. Waktu itu kelemahannya adalah sistem maintenance-nya yang tidak terprogram dengan baik, sehingga ya begitulah dalam beberapa tahun kemudian terlupakan atau tidak mendapat dana lagi gitu ya. Jadi ya kami kesulitan tentunya memelihara yang buoy-buoy yang sudah di-deploy itu, dan akhirnya berkurang sedikit dan akhirnya tidak ada lagi. Alat-alat pendeteksian tsunami, semua alat-alat yang di laut itu kan harganya mahal, miliar lah ukuran ininya ya. Kalau kabel bahkan bisa sampai mencapai triliun. Nah,
tentunya harus di budget khusus ya. Kalau anggaran BPPT tentunya tidak akan mencukupi itu. Bahkan bukan untuk membangun saja, bahkan untuk memelihara pun tidak akan cukup anggaran dari BPPT. Tentunya diperlukan anggaran khusus. Anggaran khusus bisa muncul dengan suatu dasar hukum yang jelas, apakah itu peraturan presiden, instruksi presiden, peraturan menteri, dan sebagainya. Kini BPPT hanya bisa merawat buoy yang rusak dengan dana seadanya. Beberapa kali pertemuan telah dilakukan dengan Kemenko PMK sebagai pengganti Kemenko Kesra. Pihaknya berharap tidak hanya BPPT yang ditunjuk atas silang sengkarut deteksi dini tsunami. Apalagi beberapa lembaga sebenarnya memiliki sarana dan prasarana yang bisa diintegrasikan untuk tanggap bencana. Seperti stasiun pasang surut yang datanya terintegrasi dengan website tides.big.go.id milik Badan Informasi Geospasial, serta online tide prediction yang ada di website. Namun lagi-lagi, masalah dana menjadi kendala. Bahkan perkara ini ditulis dengan jelas di website. Padahal dari segi infrastruktur sudah ada 128 stasiun pasang surut di seluruh penjuru tanah air. Salah satunya milik TNI Angkatan Laut yang ada di Ancol, Jakarta Pusat. Misalnya ada gempa gitu, ada gempa di laut, kan itu berpotensi tsunami. Nah, ketika gempa terjadi dan ada rambatan gelombang yang datang ke pantai, nah pada saat rambatan gelombang datang itu dia akan terekam oleh alat pengukur pasang surut di pantai. Misalnya alat seperti ini. Jadi alat yang dimiliki bus hidrosal juga bisa merekam fenomena tersebut. Jikapun pengadaan buoy masih terkendala biaya, stasiun pasang surut bisa menjadi alternatif untuk mendeteksi tsunami yang tidak didahului oleh gempa. Namun nampaknya alur birokrasi yang panjang membuat informasi kerap terlambat disampaikan. Para petugas di stasiun pasang surut ini terlebih dahulu harus melaporkan situasi abnormal ke perwira jaga yang akan menyampaikan ke atasannya. Sementara itu informasi online dari sinyal yang terlacak juga belum bisa diandalkan. Entah sampai kapan situasi ini akan terus dipertahankan. Semoga tidak harus menunggu hingga bencana selanjutnya tiba.